Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Adi Mapandundro dengan NIM akhir 42 dan rekan saya Mariana Monalisa dengan NIM akhir 74. Di sini saya akan mempresentasikan tugas CSR yang dimana kami disuruh menginterview perusahaan dan satunya lagi dari literatur. Nah, untuk perusahaan yang pertama ini CSR di PT Adaro Mineral Indonesia Tbk akan saya presentasikan, dan untuk yang perusahaan yang kami interview yaitu L Hotel Jakarta itu nanti rekan saya yang presentasikan, Mariana Monalisa Marisa. Nah, untuk manajemen CSR-nya sendiri ini, kegiatan CSR-nya ini telah diatur dalam kebijakan internal yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri ESDM ISO 2026.000, ISO 37101, dan juga tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Komitmen AMI ini atau Adaro Mineral Indonesia dalam menerapkan kegiatan CSR ditunjukkan melalui partisipasi penuh baik dari pemangku kepentingan maupun sumber daya AMI. AMI juga menyusun perencanaan dan implementasi program yang berkelanjutan, melakukan inovasi sosial dan lingkungan, membuat pelaporan yang teratur, dan bersedia untuk memperbaiki kebijakan atau praktik yang tidak sesuai dengan tujuan CSR. Nah, perencanaan program CSR ini dilakukan selaras dengan pilar CSR Group Adaro untuk memastikan visi misi program CSR dapat diimplementasikan di seluruh unit bisnis termasuk AMI. Misi grup Adaro pada aspek pemberdayaan masyarakat telah mengakomodasi 8 pilar program PPM yang tercantum dalam Keputusan Menteri SDM nomor 1824 Kepmen 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, pilar ada beberapa pilar yang dilakukan oleh PT Adaro. Ada 5 yang dimana Adaro ini melakukan patokan dari pilar tersebut, yang dimana itu ada yang pertama itu Adaro nyalakan ilmu. Nah, Adaro nyalakan ilmu ini berfokus ini sebelum itu saya jelaskan visi misinya dulu. Untuk terwujudnya masyarakat lingkar tambang yang sejahtera, cerdas, dan mandiri dalam lingkungan yang lestari. Nah, untuk misinya itu memperdayakan masyarakat secara inklusif berbasis potensi dan kebutuhan lokal menuju masyarakat yang berkarakter, produktif, dan mampu mengembangkan diri sendiri. Kemudian mendukung keberlanjutan usaha perusahaan dengan membangun dan memperkuat institusi berbasis masyarakat sebagai agen perubahan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, dan lingkungan. Membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat lokal maupun nasional. Mendukung program prioritas pemerintah yang diimplementasikan di area operasional perusahaan. Nah, untuk balik lagi sebelum itu untuk strateginya. Nah, untuk strategi yang dilakukan PT AMI ini untuk strateginya itu ada ada 5 yang melakukan pemetaan sosial untuk memetakan isu permasalahan, peluang, dan potensi sosioekonomi di lingkungan sekitar, menyusun rencana induk pengembangan program atau PPM, rencana kerja dan anggaran biaya RKAB, serta menyusun rencana program dan anggaran CSR. Kemudian melakukan pengumpulan data informasi awal, menyusun kerangka acuan program dan kerangka acuan persetujuan kegiatan, menyusun panduan pelaksanaan program yang kemudian dilanjutkan dengan implementasi program. Kemudian melakukan pendampingan dan pemantauan secara rutin serta melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program. Nah, lalu untuk struktur organisasinya itu bisa dilihat di sini bahwasannya untuk CSR sendiri itu memiliki kepala seksinya sendiri, yaitu kepala pengatur seksinya itu, yang dimana perusahaan ini sudah menetapkan bahwasannya perusahaan ini tidak reaktif terhadap CSR, tetapi mereka menetapkan CSR ini sebagai salah satu pedoman untuk pemegangan perusahaan kepada masyarakat sekitar. Nah, untuk programnya sendiri itu tadi balik lagi di slide awal. Nah, untuk pilarnya itu ada 6, yang dimana ada nyalakan ilmu, ada nyalakan sejahtera, ada nyalakan raga, ada nyalakan budaya, ada nyalakan lestari. Yang dimana yang akan saya jelaskan
nanti habis berikut ini. Nah, selama tahun 2023 AMI menyalurkan dana CSR sebesar 6,31 miliar atau meningkat 50,94% dari tahun 2022. Peningkatan dana kegiatan CSR sejalan dengan bertambahnya pencapaian dan operasional AMI. Rincian anggaran dana CSR AMI yang disalurkan adalah sebagai berikut. Nah, yang dimana untuk 5 pilar yang tadi ini bisa dilihat jumlah pengeluarannya setiap tahunnya itu bertambah, dan CSR yang dilakukan oleh perusahaan ini itu semakin membaik setiap tahunnya. Nah, untuk Adaro Nyalakan Ilmu sendiri ini dia dia itu berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Program ini meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, bimbingan belajar, pelatihan peningkatan kapasitas, dan pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Nah, bisa dilihat untuk reportnya sendiri, yang dimana AMI ini, perusahaan Adaro Mineral Indonesia, melakukan beberapa program yang bersandingan dengan SDGs yang keempat, yaitu pendidikan bermutu, yang dimana di sini ada Adaro PAUD berkarakter. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Indonesia, serta memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada beberapa PAUD yang di sekitarnya. AMI juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru PAUD dalam menerapkan pendidikan holistik berbasis karakter atau PHBK. Nah, kemudian ada Robaun Ilmu, yang dimana di sini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah di sekitar area operasional perusahaan. Program ini memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana pendidikan seperti meja, kursi, papan tulis, printer, laptop, dan lain sebagainya. Nah, untuk di sini juga ada guru berkualitas, yang dimana dia bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu ada juga vokasi mandiri, yang dimana mereka memberikan kesempatan magang selama 2 bulan itu kepada siswa SMA di area tambang dan mitra kerja PT AMI ini. Tujuannya ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui pelatihan keterampilan kerjanya. Nah, lalu di sini juga ada beasiswa Indonesia Break Future Leader, yang dimana di sini mereka memberikan bantuan biaya pendidikan S1 kepada mahasiswa berprestasi namun yang kurang mampu di sekitar area operasional PT Adaro Minerals di Indonesia. Program ini juga mencangkup pelatihan pengembangan kepercayaan diri dan bantuan biaya untuk penulisan skripsi serta biaya wisuda bagi mahasiswa yang membutuhkan. Lalu ada di sini ada ini dampak program dari pilar Nyalakan Ilmu, yang dimana bisa dilihat di sini aktivitas yang untuk kegiatan sendiri itu aktivitas belajar mengajar lebih aktif dan variatif sejak menggunakan metode pembelajaran itu tadi ya, holistik berbasis karakter. Dan sebagaimana juga untuk yang kegiatan itu, kegiatan kapasitas guru dan siswa, sebagaimana bisa dilihat pada gambar tabel berikut. Dan juga untuk pilar kedua itu ada Nyalakan Sejahtera, yang dimana ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, lalu melalui pengembangan pertanian dan perikanan. Program ini difokuskan pada
ini dia berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini meliputi dua inisiatif utama. Eh, Adaro Tani Sejahtera yang mendukung pertanian lokal dan Adaro Wirausaha Berdaya yang bertujuan meningkatkan kapasitas badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, di sini sendiri itu ada Rotani Sejahtera, ada Wirausaha Berdaya, kemudian eh ya ini cuman dua ini aja, yang dimana ada Tani Sejahtera ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pertanian dan perikanan yang tadi yang sempat saya jelaskan. Kemudian, nah untuk BUMDes sendiri ini memberikan pendampingan kepada badan usaha milik negara, milik desa tadi, dan usaha-usaha di tingkat komunitas. Nah, untuk SDGs-nya itu berkaitan dengan SDG 1 dan SDG 8 yang dimana dia menghapus kemiskinan dan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana bisa dilihat berikut untuk kegiatannya dan dampak yang terjadi. Salah satu contohnya untuk pengembangan kawasan budidaya tanaman nilam di desa 3 sebesar 6 hektar terpenuhi targetnya produksi nilam BUMDes Batua. Nah, kemudian ada pilar yang ketiga itu ada nyalakan raga yang dimana ini program kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting pada anak sejalan dengan target nasional 14% pada RPJM 2024. AMI telah menyiapkan data dasar untuk program ini dan memberikan dukungan sarana dan prasarana kesehatan. Nah, untuk SDGs-nya itu dia berkaitan dengan SDGs 2, 3, dan 6 yang dimana yang SDGs 2 ini untuk mengakhiri kelaparan. Kemudian yang SDGs 3 kesehatan yang baik dan kesejahteraan, kemudian akses air bersih dan sanitasi. Nah, untuk nyalakan raga sendiri ini di mana apa yang dimana dia ini memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dan aman bagi seluruh atau 100% sasaran dengan mengacu pada pilar sanitasi total berbasis masyarakat STBM, yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum, pengelolaan sampah rumah tangga, kemudian pengelolaan limbah cair rumah tangga. Nah, kepemilikan PBCS kesehatan ini bagi seluruh 100% sasaran. Nah, untuk peningkatan dan pencatatan status kesehatan dalam grafik perkembangan kartu menuju sehat dan buku kesehatan ibu dan anak bagi seluruh 100% sasaran. Nah, untuk dampaknya sendiri itu untuk kegiatan dan dampaknya sendiri itu misalnya di desa sasaran sesuai kebutuhan sasaran berdasarkan hasil asesmen program di 23, kemudian yang 100% ini yang dimana sasaran mengalami peningkatan status kesehatan, lalu yang 100% juga yang STBM ini yang sasaran mengalami peningkatan akses di kondisi sesuai dengan 5 pilar sanitasi yang tadi. Kemudian ada juga yang ibu hamil, lalu sasaran yang memiliki ladang sayur, ternak, budidaya ikan untuk memenuhi kebudayaan pangan. Ini yang 100%. Nah, dampaknya sendiri itu adalah bantuan sarpas kesehatan, lalu pengembangan kapasitas bagi nakes dan kader, lalu untuk mengoptimalkan program kesehatan dengan sarpas yang memadai, lalu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Lalu ada nyalakan budaya yang dimana ini memberikan
pendamping kepada badan usaha milik desa juga dan usaha di tingkat komunitas. Program ini terdiri dari eh, 3 bagian utama yang dimana ada pameran produk UMKM unggulan binaan CSR untuk meningkatkan penjualan dan permintaan produk. Lalu ada pelatihan pemasaran digital bagi UMKM di Kabupaten Murung Raya. Lalu ada pendamping teknis pemasaran digital untuk mendukung keberlanjutan. Lalu untuk kegiatannya itu ada kegiatan sosial yang dimana kegiatan sosial ini meliputi renovasi infrastruktur dan bantuan material rumah ibadah untuk meningkatkan kapasitas ibadah. Lalu bagaimana juga untuk pemberian bantuan sembako untuk panti asuhan, pokoknya untuk sekitar kegiatan sosial. Lalu ini untuk kegiatan kebudayaan yang dimana salah satunya sebagai contoh itu bantuan penguatan sanggar tari murung raya untuk meningkatkan pelestarian budaya lokal khususnya di antara sanggar binaan AMI. Lalu di sini ada pilar yang ada pilar yang terakhir yang dimana ada Flona Lestari yang dimana AMI ini menyelenggarakan kegiatan pengolahan sampah organik dari limbah domestik, salah satunya anak perusahaan PT MC menggunakan Black Soldier Fly. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program perusahaan terkait pengelolaan lingkungan hidup perusahaan serta dampak memberikan tambahan manfaat ekonomi terhadap masyarakat. Nah, untuk ada 8 peserta studi banding teknis energi terbarukan dan pengolahan limbah. Kemudian untuk dampaknya sendiri itu tersedianya fasilitas pengolahan limbah organik seluas 2050 meter kuadrat dengan kapasitas 700 kg per hari yang siap dioperasikan dan memberikan tambahan manfaat secara ekonomi terhadap badan pengelolaan atau masyarakat melalui hasil panen maggot, kering ataupun residunya berupa pakan ternak atau ikan, pupuk organik cair maupun pupuk kompos. Nah, untuk yang sebagaimana untuk Adaroflona Lestari ini dia berkesinambungan dengan SDG 1, 2 dan 13. Nah, dari analisis CSR yang telah kami buat PPT dan makalah ini, di mana untuk piramida CSR ini menurut Archie B. Carroll, di mana dia ini untuk perusahaan ini sudah mencangkupi semua pilar-pilar tersebut, yang dimana dari atas ini yang paling terkecil sampai yang ekonomi responsibility. Sebagai salah satu contoh untuk philanthropic ini, untuk philanthropic responsibility ini yang kayak memberikan beasiswa kepada sekitar tambang itu sama anak-anak SMA tadi. Lalu kayak menyumbangkan sumber daya kepada masyarakat lah dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Kemudian ada tanggung jawab etik yang berkelanjutan yang dimana perusahaan ini sudah berperilaku etis sebagai kewajiban untuk melakukan apa yang benar dan yang adil dan patut dan tidak merusak lingkungannya, yang dimana mereka juga kan melakukan pilar yang tadi kayak Flona ini yang Adaro Nyalakan Lestari dan Adaro Flona Lestari itu dua hal yang sama. Mereka menjaga ekosistem darat maupun dari yang fauna dan floranya gitu. Nah, untuk yang legal responsibility ini dia sudah memenuhi tanggung jawab hukum, yang dimana hukum yang memberikan ketentuan masyarakat tentang yang benar dan salah, menghormati aturan yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Mereka juga sudah bersosialisasi dengan masyarakat, memberikan pemahaman yang benar, mana yang salah, kemudian
perusahaan juga mengikuti kemauan masyarakat sendiri agar tidak terjadinya konflik dan mereka saling mematuhi suatu perjanjian. Lalu untuk tanggung jawab ekonominya, untuk ekonomi yang responsibility ini, yang tanggung jawab ekonomi mereka itu, mereka sudah menghasilkan suatu, mereka udah mengembangkan suatu masyarakat. Mereka sudah melakukan program pengembangan masyarakat yang dimana seperti yang tadi itu, yang di Adaro, di pilar Adaro nyalakan eh ini Adaro nyalakan raga, mana mereka membangun membangun kepemilikan ladang sayur. Mereka membangun ladang ternak dan budidaya ikan yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Dan juga ini juga di Adaro Wirausaha Berdaya, mereka memberikan ketika event Muara Expo 2023 itu, mereka menyediakan stand pameran bersama yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi UKM CSR PT Marwikol gitu. Dan untuk triple bottom line ini yang dimana ada people, planet, dan profit, yang dimana untuk people sendiri ini atau masyarakatnya ini sendiri itu, mereka sudah melakukan dukungan terhadap komunitas dan karyawan, dan juga mereka sudah melakukan pelatihan untuk masyarakat di situ menjadi terampil, dan kemudian mereka juga memberikan wawasan, lalu mereka memberikan program pemberdayaan masyarakat, lalu mereka juga memberikan donasi dan sebagainya. Lalu untuk planetnya sendiri itu atau buminya, mereka itu sudah berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, yang dimana mereka juga sudah menerapkan SDGs yang ke-13 yang ekosistem darat, yang dimana mereka sudah melakukan reklamasi yang baik dan juga menanam pohon di sekitar tambang. Lalu untuk yang profitnya sendiri ini itu dari PPM sendiri, balik lagi dari PPM sendiri, mereka kayak sudah menjual barang-barang yang mereka produkan masyarakat tersebut dan dibantu oleh perusahaan, seperti itu. Dan untuk daftar pustakanya sebagai berikut, yang dimana saya mengambil laporan keberlanjutan di tahun 2023 di PT AM TBK. Terima kasih atas presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.